Masih bersama saya Rayu Japar, pemirsa. Berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Air sungai meluap, sebuah sekolah dasar di Mataram terendam banjir. Rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual di Mataram menjadi pusat perhatian masyarakat. Antisipasi kelangkaan pupuk di akhir tahun, Pemda Lombok Barat menggelar sidak ke distributor. Direktorat Reserse Kriminal Polda Nusa Tenggara Barat menggelar rekonstruksi atau reka ulang kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang warga disabilitas berinisial IWAS pada Rabu siang. Reka ulang digelar di 3 lokasi terpisah, mulai Taman Udayana, homestay, hingga di kawasan Islamic Center Mataram. Rekonstruksi memperagakan 49 adegan oleh tersangka dari sejak pertama bertemu, kemudian berangkat ke homestay dengan berboncengan sepeda motor hingga akhirnya berpisah di kawasan Islamic Center. Selain dikawal ketat petugas keamanan, rekonstruksi juga mendapatkan perhatian masyarakat yang ingin menyaksikan wajah pelaku dugaan pelecehan seksual dari dekat. Direskrimum Polda NTB menyatakan rekonstruksi dilaksanakan untuk mencocokkan keterangan pelaku dan saksi korban yang telah tertuang di berita acara pemeriksaan. Rekonstruksi ini kami lakukan di 3 lokasi, supaya apa yang disampaikan Kabid Humas, karena ini berdasarkan dari keterangan yang kami dapat dari korban maupun dari terduga pelaku. Dalam hal ini kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Dari 3 lokasi yang kita lakukan, di dalam BAP sebenarnya ada 28 adegan yang tertuangkan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Ini kami laksanakan, kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan yang dilakukan di 3 TKP. Hingga saat ini Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat telah memeriksa 9 orang saksi korban yang mengaku sebagai korban tersangka IWAS. Polisi masih membuka posko pengaduan langsung maupun secara online untuk memfasilitasi para korban yang diduga masih belum melapor. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram. Rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang disabilitas berinisial IWAS 21 tahun menyita perhatian masyarakat Kota Mataram. Reka ulang yang digelar polisi di 3 lokasi ramai didatangi warga, mulai remaja hingga ibu-ibu yang penasaran dengan kasus yang belakangan viral di media sosial tersebut. Mereka sengaja datang untuk melihat langsung sosok pelaku IWAS yang diduga melakukan pelecehan terhadap mahasiswi. Sebagian warga mengaku awalnya tidak percaya, namun setelah mengikuti perkembangan kasusnya, mereka akhirnya yakin bahwa hal itu memang dilakukan oleh pelaku. Mereka tak menyangka seorang disabilitas dapat melakukan tipu daya sehingga menyebabkan sejumlah wanita takluk oleh sosok IWAS. Tahu dari mana kasus Agus ini, Pak? FYP di TikTok, awalnya di Mataram Insight kalau nggak salah. Karena kan saking nggak percayanya itu karena dalam keadaan disabilitas namanya ya, kalau kurang udah lengkap itu. Dari sana saya lihat terus kayak gitu. Awalnya nggak percaya, ya, nggak percaya, terus seiring berjalannya waktu percaya. Percayanya dari mana, Mbak? Percayanya dari itu sih, dari FYP itu aja. Kan dia sempat klarifikasi. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku IWAS memperagakan 49 adegan di 3 lokasi, mulai Taman Udayana, homestay, dan kawasan Islamic Center Mataram yang mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.
Pemuda berinisial DI 30 tahun diringkus unit reserse kriminal Polsek Ampenan karena mencuri laptop di rumah warga di lingkungan Bintaro, Ampenan. Tersangka ditangkap di rumahnya usai menggadai laptop ke tetangganya. Polisi menyita 1 unit laptop sebagai barang bukti kejahatannya. Tersangka masuk rumah melalui jendela dan mengambil laptop di atas meja saat korban sedang asyik bermain game. Pelaku merupakan seorang residivis kasus pencurian yang keluar penjara tahun 2021. Pelaku masuk melalui pintu pagar depan yang tidak dikunci, kemudian memasuki kamar atau rumah dari korban ini melalui jendela rumah yang kebetulan juga tidak terkunci. Laptop yang dicuri ini sudah sempat digade seharga 2 juta rupiah. Apa alasannya dia ambil laptop itu? Apa alasan saudara ambil laptop? Tidak ada pekerjaan. Pakai laptop ini kamu pergi rencana pakai untuk apa? Enggak. Saya pakai makan. Beli makan? Iya. Kebutuhan sehari-hari gitu? Iya. Udah berhenti saya. Narkoba berhenti. Atau kamu pakai beli narkoba? Berhenti saya. Tidak. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara. Satgas Pengawas Penyaluran Pupuk dan Pestisida Kabupaten Lombok Barat menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah distributor pupuk subsidi pada Rabu siang. Sidak dilakukan dengan mengecek stok pupuk yang tersedia dan laporan pendistribusian pupuk subsidi ke petani. Meski belum menemukan dugaan kecurangan atau penimbunan, namun sidak digelar sebagai pengawasan atas maraknya dugaan penyaluran pupuk yang tidak tepat sasaran seperti yang dilaporkan masyarakat. Selain untuk mengontrol peredaran pupuk subsidi, sidak juga untuk mengantisipasi kelangkaan di tengah meningkatnya kebutuhan pupuk di akhir tahun. Nah, tujuan dari kedatangan kita untuk turun sidak ini adalah untuk menanyakan secara lebih dekat tentang stok pupuk subsidi itu seperti apa, gitu kan. Kemudian berapa banyak stoknya, kemudian berapa yang sudah disalurkan, dan tentunya dari sisa stok yang sudah disalurkan itu bersisa berapa. Ini supaya kita tahu persis. Yang dalam hal ini sebagai distributor, sebagai bawahan dari atasan dari pengecer. Jadi pengecer itu distributor pengajuannya, dan kita dari sebagai distributor untuk kesediaan stok itu 2 minggu ke depan sudah harus tersedia sepanjang tahun itu, tidak boleh kosong. Yang sudah di Lombok Barat itu 3.500, kalau ureanya itu 3.513,7. Sudah tersalurkan ya? Sudah tersalur. Untuk NPK-nya 2.732,6. Pemerintah masih memastikan stok pupuk masih aman hingga akhir tahun sehingga petani tidak perlu khawatir. Pemda mencatat stok pupuk di akhir tahun mencapai 10.231 ton untuk pupuk urea, 8.152 ton pupuk NPK, dan 716 ton pupuk organik. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.